Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah, tempat kita menenangkan hati, memperkuat iman, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang penuh hikmah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi yang lebih panjang, lebih mendalam, dan lebih menenangkan, kamu bisa bergabung membership channel Laras Hasanah. Insya Allah, setiap dukunganmu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Baik, sahabat Laras Hasanah, mari kita mulai kisah hari ini. Setelah Allah menghancurkan kaum Ad, kaum yang sombong di zaman Nabi Hud alaihi salam, maka datanglah generasi berikutnya, generasi yang bahkan lebih maju dalam kehidupan dunia. Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kemewahan, dan mereka juga memiliki kemampuan yang membuat bangsa lain kagum. Mereka adalah kaum Samud. Kaum Samud dikenal sebagai kaum yang sangat pandai. Mereka bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas. Mereka mampu memahat gunung. Mereka membangun rumah-rumah megah di batu-batu besar. Bukan rumah biasa, tetapi istana yang dipahat langsung dari gunung. Jika kita membayangkan di zaman sekarang, mereka seperti bangsa yang memiliki teknologi luar biasa, arsitektur yang hebat, dan kekayaan yang tidak habis-habis. Namun, sayangnya, semakin tinggi manusia membangun dunia, semakin besar pula kemungkinan mereka lupa kepada Allah. Kaum Samud hidup dalam kenikmatan. Mereka memiliki ladang luas. Mereka memiliki hewan ternak. Mereka memiliki sumber air. Dan mereka hidup dalam kekuasaan yang besar. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu masalah yang membuat mereka rusak. Mereka menyembah selain Allah. Mereka menjadikan patung dan berhala sebagai sesembahan. Mereka mengikuti tradisi nenek moyang yang penuh kesesatan. Dan mereka menolak kebenaran karena kesombongan. Karena bagi orang yang sombong, kebenaran terasa seperti ancaman. Mereka tidak mau tunduk. Mereka tidak mau menerima bahwa ada Tuhan yang lebih tinggi dari mereka. Mereka merasa, kami yang menguasai bumi ini, kami yang membangun gunung, kami yang menentukan hidup. Padahal Allah lah yang memberi mereka semuanya. Di tengah kaum yang sombong itu, Allah mengutus seorang nabi yang berasal dari kaum mereka sendiri, seorang nabi yang mereka kenal sejak kecil. Namanya Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh bukan orang asing bagi mereka. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang berakhlak baik, orang yang cerdas. Dan karena itulah, sebagian dari mereka awalnya menghormati Nabi Soleh. Namun, ketika Nabi Soleh mulai berdakwah, semuanya berubah. Karena kebenaran sering membuat orang yang salah merasa tersindir. Nabi Soleh berdiri di hadapan kaumnya. Beliau berkata dengan penuh kasih, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Kalimat itu sederhana, tapi sangat berat bagi orang yang hatinya sudah tertutup. Nabi Soleh melanjutkan, "Dia yang menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian mampu memakmurkannya." Seakan Nabi Soleh berkata, kalian hebat bukan karena kalian sendiri, tapi karena Allah yang memberi kalian kemampuan. Namun kaum Samud tidak suka mendengar itu, karena mereka ingin dipuji, bukan diingatkan. Mereka ingin disebut hebat, bukan diminta bersujud. Kaum Samud berkata, "Wahai Soleh, dulu kami berharap kamu akan menjadi pemimpin kami." Mereka mengakui bahwa Nabi Soleh
dulunya orang yang mereka banggakan. Namun mereka melanjutkan dengan nada merendahkan. Apakah kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Inilah penyakit yang selalu ada pada manusia. Mereka lebih percaya tradisi daripada kebenaran. Mereka lebih takut pada pendapat orang daripada takut kepada Allah. Mereka berkata lagi, kami ragu dengan apa yang kamu serukan. Dan sebagian dari mereka bahkan menuduh Nabi Soleh gila, padahal Nabi Soleh hanya ingin menyelamatkan mereka. Nabi Soleh berkata, aku tidak meminta harta kalian, aku tidak meminta kekuasaan kalian, aku tidak meminta dunia kalian. Beliau hanya ingin satu hal, agar mereka selamat. Karena Nabi adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Namun kaum Samud tetap keras. Mereka tidak mau menerima. Dan akhirnya mereka berkata, jika kamu benar seorang nabi, tunjukkan bukti. Mereka menantang Nabi Soleh. Mereka menuntut mukjizat. Dan mereka berkata, keluarkan untuk kami seekor unta dari batu besar itu. Mereka menunjuk sebuah batu besar. Mereka mengira Nabi Soleh tidak mampu. Mereka ingin menjatuhkan Nabi Soleh di depan semua orang. Mereka ingin membuktikan bahwa Nabi Soleh hanyalah pendusta. Namun mereka lupa jika Allah menghendaki, batu pun bisa melahirkan kehidupan. Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Beliau memohon dengan sungguh-sungguh, dan atas izin Allah terjadilah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Batu besar itu retak, pecah, dan keluar seekor unta betina yang sangat besar. Unta yang sempurna, unta yang hidup, unta yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Dan semua orang yang melihatnya terdiam, karena ini bukan sihir, ini bukan trik, ini bukan kebetulan. Ini adalah mukjizat nyata. Allah menunjukkan kuasanya. Dan Nabi Soleh berkata kepada mereka, ini adalah unta Allah. Biarkan dia makan di bumi Allah, dan jangan kalian ganggu. Allah memberikan aturan. Nabi Soleh menyampaikan, unta itu akan minum dari sumber air pada satu hari. Dan pada hari yang lain, kaum Samud boleh mengambil air. Dan yang lebih menakjubkan, ketika unta itu minum, air habis. Namun setelah itu, unta itu memberi susu yang sangat banyak bagi mereka. Seakan Allah berkata, aku memberi kalian tanda sekaligus rezeki. Namun bukannya bersyukur, kaum Samud malah semakin panas. Karena kesombongan membuat hati mereka terbakar. Mereka merasa harga diri mereka jatuh. Mereka merasa Nabi Soleh telah mempermalukan mereka. Hari demi hari, unta itu tetap hidup. Dan setiap hari, mukjizat itu terus menjadi pengingat bahwa Allah benar. Namun, manusia yang hatinya sudah gelap tidak akan menerima cahaya. Mereka mulai membenci unta itu. Mereka berkata, unta ini mengganggu. Padahal unta itu tidak mengganggu siapapun. Unta itu hanya menjadi tanda dari Allah. Tapi bagi orang yang tidak suka kebenaran, tanda Allah pun dianggap ancaman. Dan di saat itulah, iblis mulai membisikkan sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang akan membawa mereka menuju kehancuran. Langit murka dan bumi bergetar karena mereka akan melakukan dosa yang paling besar. Mereka akan membunuh unta Allah. Hari demi hari berlalu. Unta itu masih hidup, masih berjalan di antara mereka, masih memakan rumput di bumi Allah, masih meminum air sesuai aturan yang telah Allah tetapkan. Dan setiap kali unta itu muncul, setiap kali suaranya terdengar, kaum Samud seolah melihat cermin yang memperlihatkan kesalahan mereka sendiri. Karena unta itu bukan sekadar hewan. Unta itu adalah tanda dari Allah. Unta itu adalah bukti
bahwa Nabi Soleh berkata benar. Namun, tidak semua orang sanggup menerima kebenaran. Ada orang yang ketika melihat kebenaran, hatinya luluh. Tetapi ada juga yang ketika melihat kebenaran, justru hatinya semakin keras. Dan kaum Samud adalah contoh manusia yang semakin keras. Awalnya mereka terdiam, mereka takut karena mukjizat itu terlalu nyata. Namun setelah beberapa waktu, rasa takut itu mulai berubah, bukan menjadi taubat, tapi berubah menjadi kebencian. Mereka mulai berkata dalam hati, kenapa unta itu harus ada di sini? Kenapa Nabi Soleh harus membuat kami terlihat bodoh? Kenapa dia merasa paling benar? Padahal bukan Nabi Soleh yang ingin menang. Nabi Soleh hanya ingin menyelamatkan mereka. Tapi orang yang sombong tidak pernah melihat dakwah sebagai pertolongan. Mereka melihatnya sebagai penghinaan. Allah sebenarnya tidak hanya memberikan tanda, Allah juga memberikan rezeki, karena ketika unta itu minum, air memang habis pada hari itu. Namun setelah itu, unta itu mengeluarkan susu yang sangat banyak. Susu itu cukup untuk kaum Samud. Susu itu cukup untuk anak-anak mereka. Susu itu cukup untuk orang-orang miskin di antara mereka. Seharusnya mereka bersyukur. Seharusnya mereka berkata, ini tanda dari Allah, mari kita taat. Tapi justru yang terjadi, mereka merasa terganggu. Mereka merasa hak mereka dirampas. Mereka merasa tidak adil. Dan dari sinilah kita belajar satu hal yang sangat dalam. Tidak semua orang bisa menerima nikmat, karena nikmat bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada musibah. Di dalam kaum Samud ada pemimpin-pemimpin yang sombong. Mereka tidak suka Nabi Soleh dihormati. Mereka tidak suka masyarakat mulai percaya kepada dakwah. Karena jika masyarakat beriman, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Dan orang-orang seperti ini tidak takut dosa, yang penting kekuasaan tidak hilang. Mereka mulai berkumpul diam-diam. Mereka mulai menghasut. Kalau unta itu tetap hidup, Nabi Soleh akan semakin kuat. Kalau unta itu tetap hidup, orang-orang akan semakin percaya. Kalau unta itu tetap hidup, kita akan kehilangan pengaruh. Lalu mereka berkata, unta itu harus disingkirkan. Dan ketika kalimat itu muncul, maka saat itulah iblis mulai tertawa. Karena iblis tahu, ketika manusia berani menyingkirkan tanda Allah, maka kehancuran sudah dekat. Sementara itu, Nabi Soleh tidak berhenti. Beliau terus mengingatkan dengan lembut. Beliau berkata, wahai kaumku, jangan ganggu unta Allah. Beliau tidak berbicara dengan marah. Beliau tidak memaksa. Beliau hanya mengingatkan, karena beliau tahu jika mereka menyentuh unta itu, mereka akan binasa. Beliau berkata lagi, takutlah kepada Allah. Tetapi mereka tidak mendengar, karena hati yang sudah tertutup tidak akan tersentuh oleh nasihat. Sejak mukjizat itu muncul, kaum Samud terbagi menjadi dua. Golongan pertama adalah orang-orang yang beriman. Mereka percaya, mereka tunduk, mereka menerima bahwa Nabi Soleh adalah utusan Allah. Namun golongan kedua adalah orang-orang yang sombong. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka tetap menolak kebenaran. Dan golongan kedua ini bukan hanya menolak, tapi mulai merencanakan kejahatan. Sahabat, laras, hasanah. Ini yang sering terjadi dalam hidup. Orang yang tidak bisa menjatuhkan kebenaran akan mencoba menjatuhkan simbolnya. Mereka tidak bisa membantah Nabi Soleh dengan logika. Mereka tidak bisa melawan mukjizat dengan alasan, maka mereka mencari jalan yang paling kotor. Mereka ingin membunuh unta itu, karena bagi mereka, jika unta itu mati, maka mereka bisa berkata, lihat, itu hanya hewan biasa. Padahal mereka lupa, yang mereka lawan bukan Nabi Soleh. Yang mereka lawan
adalah Allah. Di antara kaum Samud, ada seorang laki-laki yang sangat jahat. Ia terkenal keras hati, ia terkenal berani, dan ia tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang inilah yang akhirnya menjadi pelaksana rencana besar itu. Dan ia tidak sendiri, karena dosa besar jarang dilakukan oleh satu orang. Biasanya dosa besar dilakukan karena banyak orang mendukung, karena banyak orang diam, karena banyak orang setuju dalam hati. Mereka berkumpul, mereka menyusun rencana, mereka menunggu waktu yang tepat. Dan ketika rencana itu mulai matang, mereka berkata, "Kita bunuh unta itu." Unta itu berjalan seperti biasa, tenang, tidak mengganggu siapapun. Ia hanya hidup sesuai ketetapan Allah. Namun, kaum Samud mengintai seperti pemburu. Mereka menunggu di tempat yang sepi. Mereka membawa senjata. Mereka membawa niat buruk. Dan mereka tidak sadar bahwa ketika seseorang berniat buruk pada tanda Allah, maka Allah sedang melihatnya. Allah tidak pernah lengah. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat bisikan mereka. Allah melihat rapat rahasia mereka. Allah melihat kebencian yang mereka simpan. Dan Allah menunda, bukan karena Allah tidak mampu menghukum, tetapi karena Allah memberi mereka kesempatan terakhir. Akhirnya, datanglah hari itu, hari yang menjadi awal kehancuran. Unta itu berjalan mendekat, dan orang kejam itu mendekat dengan senjata, tanpa belas kasihan, tanpa rasa takut. Lalu, dengan satu serangan yang kejam, unta itu terluka, darah mengalir. Unta itu menjerit, dan jeritannya bukan jeritan biasa. Itu seperti jeritan yang menggetarkan langit, karena unta itu adalah tanda Allah. Dan ketika tanda Allah disakiti, bumi pun seakan ikut menangis. Mereka terus menyerang, sampai akhirnya unta itu jatuh. Dan ketika unta itu jatuh, kaum Samud bersorak. Mereka tertawa. Mereka merasa menang. Mereka merasa hebat. Mereka berkata, "Lihat, tanda itu sudah mati." Namun mereka tidak tahu bahwa yang mati bukan hanya unta itu, tetapi juga kesempatan mereka untuk selamat. Ketika Nabi Soleh mendengar kabar itu, hati beliau hancur. Beliau datang melihat unta itu sudah tidak bernyawa, dan Nabi Soleh berkata dengan suara sedih, "Wahai kaumku, kalian telah melampaui batas." Beliau tidak berkata dengan sombong. Beliau tidak berkata, "Aku sudah bilang." Beliau hanya sedih, karena beliau tahu ini bukan akhir unta itu, ini akhir kaum Samud. Beliau berkata, "Bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari, karena setelah itu azab Allah akan datang." 3 hari, bukan 3 tahun, bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, 3 hari. Seperti hitungan yang sangat pendek. Dan saat Nabi Soleh berkata itu, kaum Samud tidak takut. Mereka malah menertawakan Nabi Soleh. Mereka berkata, "Kamu mengancam kami lagi?" Kami tidak takut. Padahal mereka sedang menantang langit. Sahabat Laras Hasanah, Allah memberi tanda. Hari pertama, wajah mereka berubah. Sebagian wajah mereka mulai pucat. Hari kedua, wajah mereka mulai kemerahan. Hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Dan mereka mulai ketakutan, karena mereka sadar ini bukan penyakit biasa. Ini bukan cuaca. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan dari Allah. Namun, ketika manusia sudah terlalu jauh dalam dosa, mereka tidak bisa kembali. Mereka sudah terlanjur menertawakan kebenaran. Mereka sudah terlanjur melawan Allah. 3 hari itu sebenarnya adalah pintu terakhir. Seandainya mereka menangis, seandainya mereka sujud,
Seandainya mereka meminta ampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Namun yang mereka lakukan justru mereka berkumpul lagi. Mereka ingin membunuh Nabi Soleh. Mereka ingin menghabisi dakwah. Mereka ingin menghancurkan orang-orang beriman. Karena orang sombong tidak pernah mau mengakui kesalahan. Mereka lebih memilih menghancurkan orang lain daripada merendahkan hati. Dan ketika hari ketiga berlalu, langit mulai berubah. Udara terasa berbeda. Bumi seakan menahan napas. Dan di saat itu, orang-orang beriman sudah menjauh bersama Nabi Soleh. Karena Allah menyelamatkan hamba-hambanya. Namun, kaum Samud tetap tinggal. Mereka menunggu. Mereka menantang. Mereka merasa masih kuat. Jika kamu sedang diuji, ingatlah, padahal mereka sedang menunggu ajal mereka sendiri. Dan di bab berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud dengan azab yang sangat dahsyat. Bukan azab biasa, tetapi azab yang membuat mereka mati dalam keadaan membatu. Dan tidak tersisa kecuali kehancuran. Hari ketiga telah berlalu. Kaum Samud masih berada di tempat mereka. Masih dengan kesombongan yang sama. Masih dengan hati yang keras. Masih merasa bahwa mereka lebih kuat dari ancaman Allah. Mereka menatap langit seolah menantang. Padahal mereka lupa, langit dan bumi ini tidak pernah tunduk kepada manusia. Langit dan bumi hanya tunduk kepada Allah. Dan ketika waktu yang Allah tetapkan telah tiba, tidak ada satupun yang mampu menghalangi azabnya. Pada saat itu, datanglah suara yang sangat mengerikan. Suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Suara yang membuat jantung berhenti berdetak. Suara yang mengguncang tubuh, mengguncang rumah, mengguncang gunung yang selama ini mereka banggakan. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara petir biasa. Itulah suara dahsyat dari langit yang Allah kirimkan sebagai azab. Dan bersamaan dengan itu, bumi pun bergetar hebat. Gunung yang mereka pahat, rumah-rumah yang mereka bangun, semuanya tidak mampu menyelamatkan mereka. Karena ketika Allah murka, batu pun tidak bisa melindungi. Istana pun tidak berguna, kekuatan pun tidak berarti. Mereka jatuh satu persatu, dan dalam sekejap kaum Samud hancur. Allah membinasakan mereka tanpa tersisa. Mereka yang dulu sombong, mereka yang dulu menertawakan Nabi Soleh, mereka yang dulu membunuh unta Allah, akhirnya mati dalam kehinaan. Dan Allah jadikan mereka pelajaran bagi manusia setelahnya. Setelah azab itu selesai, Nabi Soleh alaihissalam menoleh. Beliau melihat kaumnya telah menjadi jasad tak bernyawa. Bukan karena Nabi Soleh benci, tetapi karena Nabi Soleh tahu mereka sebenarnya bisa selamat. Mereka sebenarnya masih bisa taubat. Namun kesombongan membuat mereka menutup pintu rahmat Allah sendiri. Dan Nabi Soleh berkata dengan penuh kesedihan, "Aku sudah menyampaikan kepada kalian pesan Tuhanku. Aku sudah menasihati kalian, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Sahabat Laras Hasanah, kisah Nabi Soleh alaihissalam bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah peringatan untuk kita semua, karena kesombongan adalah dosa yang membuat iblis terkutuk, dan kesombongan juga yang menghancurkan kaum Samud. Mereka tidak dihancurkan karena miskin, mereka tidak dihancurkan karena lemah, mereka dihancurkan karena merasa paling kuat. Mereka merasa tidak butuh Allah, dan saat itulah Allah cabut nikmat mereka dalam sekejap. Maka jika hari ini Allah masih memberi kita napas,
masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita waktu untuk sujud. Jangan tunda untuk kembali, karena bisa jadi kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jika kamu sedang diuji, ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang ingin kembali. Tapi jika hati kita mulai keras, jika kita mulai menolak kebenaran, jika kita mulai merasa aman dalam dosa, maka kisah kaum Tsamud adalah pengingat yang paling nyata bahwa azab Allah bisa datang kapan saja. Terima kasih sudah menyimak kisah Nabi Soleh alaihi salam sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.